Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama sekali, mari kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan, bahkan masih diberi kenikmatan sehingga kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Baitul Ma'mur ini merangka melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita mulai dari malam tadi sampai kita kembali ke rumah masing-masing jadi ibadah terbaik di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan ke Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering bersalawat semoga tersapat bil masar. Bapak dan Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah di Masjid Baitul Ma'mur ini kita selalu lakukan inovasi. Bahkan sudah 3 hari ini di Masjid Baitul Ma'mur kita ada situs nanti jemaah Masjid Baitul Ma'mur. Jadi video ini bisa Bapak Ibu tengok di YouTube. Jadi ini nanti mungkin ada nanti saudara-saudara kita orang Perumnas jika rindu pada Masjid Baitul Ma'mur, silahkan nanti dibuka websitenya di YouTube, itu Masjid Baitul Ma'mur, maka tampillah setiap kajian-kajian yang ada di masjid ini. Jadi alhamdulillah berkat inovasi ini kita semua mudah-mudahan yang di rumah bisa mendapatkan ilmu juga. Bapak dan Ibu, sebenarnya ngasih tausiah pagi ini adalah Buya Bainullah, mungkin karena ada perluan lain. Mudah-mudahan kita doakan saja semua urusan beliau jadi lancar. Pada kultum singkat ini, judul kultum kita adalah asal muasal api. Ketika Nabi Adam dikembalikan ke bumi setelah dari surga, ketika beliau di surga, apa yang beliau inginkan selalu didapatkan. Jika ingin perut lapar, ingin buah, bisa dapat. Ingin minum, tinggal ambil saja. Ingin makan, tinggal makan saja. Ketika Nabi Adam alaihissalam dilemparkan ke bumi, Nabi Adam bingung. Bahkan ketika makan pun dia harus berusaha semaksimal mungkin. Ketika Nabi Adam perutnya lapar, ingin makan, harus melakukan perburuan dengan hewan-hewan liar yang ada di bumi ini. Lalu ketika Nabi Adam telah mendapatkan buruannya, kemudian mau makan tapi dagingnya masih mentah. Dan Nabi Adam alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah api. Jadi Adam berdoa kepada Allah, minta turunkan api kepada Allah untuk memasak buruan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Jibril, ya Jibril, minta api pada malaikat Malik supaya diturunkan api kepada Nabi Adam di bumi. Lalu Jibril berkata pada Malik, ya malaikat Malik, mintalah api sebesar biji kurma untuk Nabi Adam di muka bumi ini. Kemudian malaikat Malik berkata, andai kata diturunkan api sebesar biji kurma, maka hancurlah bumi ini. Langit ketujuh ini akan hancur katanya. Kemudian Jibril berkata lagi, ya malaikat Malik, kalau begitu separuh biji kurma. Kemudian malaikat Malik berkata lagi, jika aku turunkan api dari neraka sebesar setengah biji kurma, maka 7 langit dan bumi pun akan jadi hancur. Kemudian Jibril jadi bingung dan berdoa kepada Allah SWT, ya Allah,
seberapa besarkah api yang pantas untuk Nabi Adam di muka bumi. Kemudian Allah berkata, mintalah kepada malaikat Malik sebesar biji zarah, atau seperti atom-atom yang sangat kecil sekali. Kemudian Jibril berkata lagi pada malaikat Malik, ya Malik, berikanlah aku atau malaikat Nabi Adam sebesar api neraka sebesar biji zarah. Kemudian baiklah, ketika api diturunkan ke bumi sebesar biji zarah, kemudian malaikat Malik berkata, akan kering dan tidak akan pernah hujan ada di bumi langit, dan akan kering semua sungai yang ada di bumi, dan maka hancurlah semua tanaman yang ada di muka bumi ini. Kemudian Jibril berkata lagi, kalau begitu sedikit saja, bahkan kalau bisa kecil dari sebesar biji zarah. Jadi ketika api diturunkan lebih kurang dari sebesar biji zarah tadi, maka dicelupkan ke 70 sungai selama 70 tahun, baru dijatuhkan api tadi ke muka bumi. Ketika api sebesar biji zarah tadi jatuh ke muka bumi, gunung pun hancur, tumbuh-tumbuhan pun hancur. Kemudian Jibril berdoa lagi, ya Allah, kalau begitu angkatlah kembali api yang dari api neraka ini sebesar biji zarah tadi. Maka tinggallah puing-puing atau magma-magma atau larva yang ada di muka bumi ini, itulah menjadi sumber api yang kita nikmati saat ini. Jadi Bapak dan Ibu, itulah ketika api tadi sebesar biji zarah saja hancur lantaklah bumi ini. Berapa besarkah api yang ada di neraka saat ini? Jadi itu Bapak dan Ibu, dari kisah Nabi Adam ini dapat kita ambil iktibarnya. Maka setiap 17 kali kita sehari mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita minta pada Allah, tunjukkanlah kita jalan yang lurus, yaitu jalan yang Kau ridai. Jika andai saja kita jalankan permintaan tadi, kita amalkan surah Al-Fatihah tadi, maka sedikit pun tidak akan pernah ada iri dan dengki, dan tidak akan pernah kita meninggalkan sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Karena jika kita bayangkan ketika sebesar biji korma, itu pun bumi akan hancur. Ketika sebesar setengah biji korma, itu pun tidak bisa diterima oleh bumi. Ketika sebesar biji zarah dicelupkan ke 70 sungai selama 70 tahun, bumi juga hancur. Maka tinggallah keping-keping saja, disuruh angkat Jibril lagi ke neraka. Jadi Bapak dan Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah, kisah Nabi Adam ini adalah diungkapkan oleh seorang peneliti Yaman. Mudah-mudahan dengan kisah ini menambah tingkat keimanan kita dan menjadi iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.